Kembali lagi bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, tadi kita udah bahas nih mengenai kehidupan dalam bersosial media. Kira-kira ada dampaknya nggak sih kalau misalkan kita berkomentar di sosial media gitu? Dampaknya tuh malah ke kehidupan nyata gitu, Pak. Itu udah pasti ada ya, secara psikologi manusia pasti ada gitu ya. Kita berkomentar tadi yang Amel bilang terus aja penasaran akhirnya kita mempengaruhi jiwa psikologi kita, udah emosi, marah-marah sama orang. Padahal kita cuman bermedsos. Akhirnya dibawa ke dalam kehidupan nyata. Marah sama keluarga, padahal keluarga nggak punya salah. Itu banyak terjadi loh. Banyak terjadi. Banyak. Sampai nauzubillah min dzalik. Dampak dari bermedsos ada seseorang akhirnya dia sampai nauzubillah itu ya. Sampai menghabisi diri sendiri gitu. Oh iya, banyak banget ya. Banyak itu. Kan dari medsos itu. Iya. Gitu ya. Betul. Nah, ini juga makanya jadi pertimbangan hati-hati juga gitu ya. Dan itu Nah, tuh ya gimana sih? dan itu tuh dosanya tuh ngaruh ke misalkan ada nih orang berposting gitu terus dihujat abis-abisan sampai si orang yang posting itu bunuh diri. Nah, itu gimana tuh dosanya? Dosanya itu ke yang Ya kalau secara hukum kita secara syar'i yang bunuh diri itu ya salah, tetap salah. Karena kita tidak boleh kata Allah itu tidak boleh mencabut diri sendiri selain Allah yang berwenang. Jadi ketika itu kalau dosa dia bunuh diri, auzubillah tapi ya, hukumannya nanti yaumil akhir ya dia selamanya akan bunuh diri terus di yaumil akhir itu. Jadi kalau dia bunuh diri pakai pisau nanti yaumil akhir itu tusuk-tusuk aja terus. Dan dia nggak pernah diangkat dan itu sangat dibenci dan Allah murka padanya. Yang komentarnya itu Nah, yang komentarnya juga ya dia hanya dosanya dosa komentar. Karena dia membuat seseorang itu gitu ya. Tapi justru ya orang ini dia kuat nggak terhadap komentar itu? Karena dia juga itu yang tadi Bapak bilang itu dia memberikan komentar itu karena dia memberikan postingan karena dia memposting sendiri akhirnya membuat orang memancing orang membuat komentarnya juga mati hati-hati gitu. Nah, itu yang harus dipahami gitu. Oke, nah selanjutnya nih Pak, mengenai ini, misalkan seseorang ada yang memposting anak kecil, lalu anak kecilnya itu dibully misalkan mendapatkan komentar-komentar yang jelek. Nah, kalau kayak gitu gimana? Ya mungkin anak kecil sih secara pikiran nggak ada apa-apa ya. Anak kecil itu kan senang-senang, Bapak juga senang lihat. Tapi yang biasanya yang terkena dampak itu orang tuanya. Orang tuanya, betul. Gitu, orang tuanya. Nah, lebih baik kalau memang itu kejadian, ya videonya kita hapus aja. Video kitanya daripada anak kita kalau udah besar ternyata dibaca melihat. Hapusnya kan bisa sekarang ya. Betul. Kita Cari aman aja berarti Pak Ustadz. Betul, hapus aja. Nah Pak Ustadz ke yang lain Pak Ustadz nih kan saya tuh selain punya kos-kosan saya juga seorang penulis gitu Pak Ustadz. Aduh kan kalau nulis kita sering ngetik sama jari juga Pak Ustadz. Iya. Ngetik naskah, menulis cerita gitu Pak Ustadz. Nah bagaimana kalau misalnya ada cerita itu di dalamnya ada sebuah adegan yang mungkin dikatakan berdosa ya, atau mesra gitu ya Pak Ustadz. Nah apakah apakah berdosa juga Pak Ustadz bagi yang penulis? Sebenarnya kalau kita lihat dari usulnya dilihat dulu. Penulisnya gimana? Kalau penulisnya itu yang memicu orang lain berbuat seperti itu ya tetap saja dosanya kepada dia. Tapi dalam koridor apa nih? Kita membuat satu skrip juga sebenarnya kalau kita pelajari, skrip kan masih bisa adegan-adegan semikian yang kita ganti gitu. Dengan adegan mesranya itu bukan mesra pegangan tangan atau ciuman atau apa diganti dengan yang lain gitu. Dengan perkataan yang baik atau bagaimana perhatian khusus atau gimana gitu. baik. Ya. Kira-kira nih Pak Ustadz kalau misalkan ada orang nih yang mengumbar aib seseorang tapi itu aibnya benar gitu. Itu kira-kira tapi diumbar. Itu hukumnya gimana tuh? Nah, begini. Bahwa kita semua ada di sini itu sampai saat ini Allah menutupi aib kita. Betul. Jadi kita itu bukan orang yang tidak berdosa ya, hati-hati. Betul. Hanya Allah saja yang menutupi aib kita. Nah, ketika kita mengumbar aib diri sendiri, itu pasti murka Allah. Oleh Allah sudah ditutup-tutupi, oleh kita diumbar aib kita. Namanya nggak boleh. Banyak ya Pak Ustadz. Tenang Bapak Kos. Bapak Kos semangat. Sering lihat Pak Ustadz di status itu di status WA Pak Ustadz. Betul. Ada anak-anak muda Pak Ustadz yang mengumbar aib Pak Ustadz diketik. Wah saya mau pergi ke diskotik nih hari ini. Gitu. Mau misalnya mau berkencan sama ini, mau tidur sama ini. Astagfirullah gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz tuh?
nanti hukuman yaumil akhir yang pernah Bapak ketahui itu ya. Heeh. Wah, Allah sangat murka. Karena Iya. Allah itu ketika kita berbuat dosa Heeh. dan dosa itu tidak diketahui orang lain, tidak diumbar, Allah tuh sayang. Maka kita diampuni dan dimaafkan. Tetapi kita sudah berbuat dosa diumbar. Kayak tadi saya mau diskotik, Iya, mau iya, kencan iya. nih, lumayan semalam 2 malam. Iya. Hati-hati tuh. Sudah oleh Allah ditutupi sedemikian rupa dosa kita, malah kita mengumbar. Nah itu Allah murka. Itu ada hadisnya. Ada ketika Bapak pelajari luar biasa. Ketika kita berbuat dosa dan sekitarnya saja tidak melihat, Heeh. hanya Allah yang melihat, Allah masih bisa mengampuni. Nah, itu makanya hati-hati kita juga. Nah, kalau Nah, Pak Ustadz, misalkan bentar dulu, Sabar, bentar dulu. sabar, tenang, Semangat, nggak usah nih, semangat. tenang, Ini tenang, Bapak tenang. Kas masih ini nih, masih Semangat. semangat ini. Soalnya sering lihat di WA Pak Ustadz Iya. nih. Nah kan Apalagi? Bapak nih suka lihat di WA nih Pak Ustadz nih. Itu baiknya diingatkan atau bagaimana Pak Ustadz? Diingatkan, tapi kalau kita kenal orangnya itu di japri bagusnya. oh di Japri Oh, ya. Jangan di komentar di situ. Ya, nanti Atau mau- jangan juga dibikin status lagi sama Betul, Bapak ya? nanti Hei, malah hei kamu akun ini. Iya gitu, jangan ya Pak Ustadz ya? jangan. Kalau kita tahu kenal misalkan, oh siapa ini si A, Heeh. langsung japri. Postingan hapus tuh, gitu. Pakai gaya bahasa kita lah anak muda. Postingan hapus tuh, nggak boleh tuh kayak gitu sama agama. Kamu tuh udah diampuni Allah, malah di umbar-umbar gitu. Nah, kalau misalkan hukum bagi kita nih yang mengumbar aib orang lain nih Pak. Orang misalnya teman aku nih, dia abis kesini kesana terus kita Iya. ngumbar-ngumbar itu. Kalau itu hukumnya sih sudah jelas. Sudah jelas gimana? Nggak ya. boleh ya. Dosa orang yang diumbar akan aibnya oleh kita akan pindah ke kita. Wah, Aduh, Hati-hati. Ya, sudah jelas kalau itu sih. Jadi dosa orang yang kita umbar aibnya itu akan Iya, pindah iya. ke kita. Itu udah jelas hukumnya kalau itu sih. jelas ya. Iya. termasuk gibah berarti ya. Iya, itu sama dengan gibah kan, aib itu gibah juga. Heeh. Salah satunya mengumbar-ngumbar ya kejelekan orang lah Iya. gitu. Duh, kudu berhati-hati ya bener ya. Iya. Mengerikan guys. Tapi gimana nih misalkan jika kita nih mengumbar beritanya informasi yang hoax gitu. Iya. Udah rame-rame misalkan kita mengumpulkan massa di sosial media, taunya beritanya salah lagi. Iya. Banyak banget. Hoax itu kan fitnah sebenarnya. Iya, fitnah. Ya hukumnya sama dengan fitnah tadi. Berarti kita malah sama juga. Sama juga ya. Gitu. Berarti hoax itu fitnah. Berarti apa dosa yang difitnahnya tadi? Si orang tadi ya kembali ke kita. Karena hukumnya sama dengan tadi mengumbar aib atau mengumbar gibah gitu ya. Ya hoax itu sama. Berita bohong gitu. Si Anu begini padahal Iya, bohong. bener bohong. Yang diceritakannya itu nggak melakukan apa-apa. Mm-mm. Fitnah kan? Iya. Berarti ya udah dosa orang yang diceritakan tuh dia Waduh. gitu. Gitu ya Pak Ustadz ya? Atau misalkan dia melihat sesuatu padahal nggak terjadi di suatu alam, itu terjadi. Ya berarti dia penyebar bohong, dosanya untuk dia sendiri. Dan kalau orang lain terlanjur percaya Iya. dan kebohongan dia, nah itu disamakan hukumnya itu tadi dianalogikan dengan orang yang percaya kepada perdukunan. Waduh. Oh. Bisa iya, bisa iya. amal kita nggak diterima 40 hari ke depan. Ditangguhkan itu ya. Tangguhkan. Nah makanya hati-hati. Penyebar hoax sama dengan fitnah. Iya. Kalau kita nggak, oke lah kita nggak fitnah, ini nggak fitnah, saya cuma alam aja. Iya. Saya ceritain longsor, padahal nggak longsor, diedit sama dia gitu ya. Di desa Anu diedit sama dia, padahal nggak longsor kan. Orang dari desa semua, umur segala macam. Betul, betul. Itu sama aja nanti timbulnya. Betul Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, kan sekarang di sosial media juga banyak nih yang menyebarkan misalnya harus percaya zodiak seperti itu Pak Ustadz. Ya kan kalau sebelum di sosial media mungkin dikenalnya dengan dukun Pak Ustadz. Mungkin sekarang dukun-dukun juga ada yang beralih dengan sosial media Pak Ustadz. Mungkin, Nah, mungkin. bagaimana kalau kita mempercayai dengan hal-hal seperti itu di komentar misalnya mengatakan Iya, sudah bener bener, banget. kok bener gitu Iya, Pak Ustadz. nah. Relate. Apakah kita juga akan dihukum atau di-banned tadi ibadah kita 40 hari Pak Ustadz? Begini, dosa akan berlaku ketika orang itu tahu bahwa itu adalah dosa. Secara hukum. Ketika orang itu tahu bahwa dia itu berdosa dan dia tahu penerangannya, dia dapat ilmunya, dan itu berdosa, maka dia kena dosa. Tapi ketika dia berkomentar, dia mempercayai sesuatu bahwa kita tahu secara hukum kita itu dosa, tapi dia nggak tahu bahwa itu berdosa, itu belum dihukumi. Nah enaknya begitu dalam Islam. Nah kalau kita tahu begitu, apalagi teman dekat kita peringatkan. Gitu. Kalau hanya sekedar pengetahuan membaca sih tidak masalah. Ketika meyakini, sama dengan Meyakini, hukumnya ya. kita dengan dukun. Nah iya, gitu. iya, Jadi iya. hukumnya ya tadi bisa tertolak amal ibadah kita ke depan nanti pahalanya. Oh, gitu ya Pak Ustadz ya. Nah sekarang juga kan Pak Ustadz selain
yang memposting jelek-jelek pun ada yang dihujat Pak Ustadz. Nah, Mm-mm. bahkan yang sekarang memposting yang baik-baik pun ada Pak Ustadz yang menghujat Pak Ustadz. Ada Misalnya aja. kebaikan kayak ceramah misalnya. Ceramah. Yes. Ada itu yang menghujat Pak Sok Ustadz. suci. Nah, itu Iya gimana gitu tuh? Pak Ustadz. Suka kayak gitu. Itu kayaknya suka Kayak deh. gitu. Ya, begini ya. Sesuatu yang kebaikan itu tidak akan terbantahkan dengan keburukan. Kalau baik, ceramah itu kan baik ya. Datangnya dari Allah, dari kitab suci, dari Al-Quran, dari hadis. Apalagi kalau ustadznya itu ustadz yang memang kita pahami dia mafhum. Artinya menguasai keilmuannya. Kemudian dihujat gitu ya. Ustadz ini gimana? Itu hati-hati. Malah nanti yang menghujat yang mendapatkan sesuatu nanti. Oh iya iya iya. Gitu ya. Nah, itu. Waduh, mengerikan ya. Nah, kira-kira nih dari tadi kita ngomongin bersosial media. Nah, cara kita agar bisa menjaga lisan dan jari-jari kita ini gimana tuh Pak Ustadz? Ya itu yang secara psikologi manusia itu diberikan hati, diberikan pikiran atau akal. Karena dua komponen ini akan terus berinteraksi supaya bisa mengendalikan semua tubuh kita ya. Nah ini yang harus Betul. dipelajari. Tapi tetap kata Rasulullah tadi dikatakan kalau di dalam hati manusia itu dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Iya. Nah segumpal darah ini ada terjemahkan para ulama, ada terjemahkan jantung, ada terjemahkan hati. Ya anggaplah itu hati gitu. Ya. Apabila hati itu baik maka baiklah seluruhnya. Maka kita belajar sekarang perbaiki hati supaya nanti lidah dan lisan dan tangan kita Sinkron terdidik. ya. Jadi ketika komentarnya baik, bijak, gitu, terdidik dengan baik. Kalau nggak sanggup tadi, falyakul khairan, awlesmut, ya sudah, tinggali saja. Jangan kita ikut campur gitu. Kalau kita memang nggak sanggup. Gitu ya. Iya. Oke pemirsa, dari tadi kita udah bahas nih mengenai bersosial media katanya. Tapi jangan kemana-mana dulu karena kita bakal lanjut nih bahas Lanjut lagi ya. Dan dalam bersosial media itu seperti apa. Jadi tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.